Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini seger-seger semua ini. Ya baik ya, ini hari keberapa Ramadan ini? Keempat ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menyelesaikan Ramadan ini. Dan tujuan dari puasa Ramadan mudah-mudahan atas ridha Allah juga bisa kita raih menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, ada pertanyaan dari brosur? Pertanyaan langsung bertema Ramadan saja. Pertanyaan langsung, temanya Ramadan. Oke, boleh monggo yang tema Ramadan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mengendaki pertanyaan berkaitan dengan Ramadan, jadi ditekankan berkaitan dengan Ramadan ataupun materi nafar, ya dipersilakan. Silakan menyebutkan nomor mic terlebih dahulu. 15, 17, 13, ya, cukup. Sementara 3 dulu, 15, 17, 13. Baik, diawali dari mic nomor 15, Bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwagi dari Gemolong. Oh nggih, Pak Wagi dari Gemolong. Yang saya tanyakan Ustaz, masalah di kampung saya itu kebanyakan sholat tarawih itu 8 rakaat dengan ditutup sholat witir 3 rakaat. Cara melakukannya sholat witir itu 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ya. Yes, lanjut. Jadi seandainya witir 3 rakaat, ya, 2 rakaat terus salam, berdiri lagi 1 rakaat salam gitu loh. Ya. Ya. Sebagai saya sebagai makmum, saya tidak mengikuti witir itu. Ya. Nah, saya sambil menunggu, sambil duduk di shop menunggu sampai selesai. Seandainya saya itu mengikuti witir yang 1 rakaat itu, apa sah atau tidak sholat saya itu? Ini kan seandainya. Ya. Lah selama ini ikut enggak? Saya belum mengikuti. Lah ya sudah. Witir sendiri saja. Sendiri saja. Iya. Jadi tidak berjamaah berarti. Lah ya sendiri ya tidak berjamaah. Ya berarti itu tidak sah begitu loh. Ini kan berarti niat awal dari imam tadi, dan itu kan witirnya 3 rakaat dengan model seperti itu. Ya. Ya toh? Dengan model seperti itu. Lah Bapak ikut yang 1 rakaat. Iya. Ya. Bapak mau ikut 1 rakaat. Ya. Lah kalau memang Bapak ngerjakan jamaah, memang Bapak hanya witir 1 rakaat, dan itu juga sah witir 1 rakaat. Tapi kalau witirnya 2 terus salam, berdiri lagi 1, lah itu menyerupai maghrib. Sedangkan Nabi melarang kita jangan sholat witir atau jangan menyerupai sholat maghrib. So, kenapa kok witir yang dengan 2 tasyahud 2 salam itu dilarang? Karena sholat maghrib itu juga ada 2 tasyahud, meski di maghrib hanya 1 salam, tapi itu menyerupai maghrib. Nah, niat ya maksud saya begini Ustaz, 2 rakaat itu saya tidak mengikuti. Yang saya ikuti yang 1 rakaat itu. Lah niatnya imam tadi witirnya 3 itu.
Iya, memang 3. Iya. Nah, iya. Tapi saya Innamal- cuma mengikuti yang 1. Ya, innamal a'mal bin niat lah. Imam tadi witirnya ya 3 dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Kan makanya daripada itu sesuatu yang kita ragu, maka Bapak tinggalkan yang ragu, sholat witir sendirian. Ya. Karena kalau Bapak sholat ikut yang 1, wong niat imamnya itu 3 dengan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Antara niat imam dan makmum tidak ketemu kalau jenengan ikut 1 tok itu. Lah kok pecah ini mic-nya? Masih. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan baru seandainya. Lah tidak jamaah, boleh enggak toh? Boleh, witir sendiri baik tidak? Baik. Ya, ada lagi. Mari. Berikutnya mic nomor 17 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Gito dari cabang Kerja 3. Ingin mempertanyakan ada 2 hal. Yang satu pertanyaan, yang kedua permohonan doa. Yang pertama tentang sholat Ustadz. Kebetulan tadi malam berjamaah di masjid tempat kami nafar. Nafar di mana? Nafar di Jaten 1. Bapak dekat. Ya. Hah? Yang perjalanannya nggak menyampaikan. Kerja 3 Ke Jaten 1. Lah kok masih Karanganyar? Tadinya minta di Jumantono, tapi terkabul di. Lah kok minta yo di Karanganyar? Takut jauh-jauh toh? Yeah. Kebetulan sholat tadi malam berjamaah di masjid tempat kami nafar. Kami itu nggak punya tempat untuk membaca iftitah. Padahal sahkah sholat kalau tidak membaca doa iftitah? Itu berangsur-angsur terus. Jadi sholat sunnah itu terus nggak pakai sholat doa iftitah. Jadi imamnya takbir langsung. Ya, langsung Al-Fatihah. Padahal itu kan kita disuruh mendengarkan, lah. Kita tidak dapat tempat untuk membaca iftitah. Kalau di akhir duduk di tasawuf akhir, kita masih bisa ngegas Ustaz, karena kan imamnya badannya ngegas. Karena nututi gitu. Ya, karena imamnya kan baca sir. Kita kan bisa ngegas baca tahiyat sama doa minta selamat dari dajjal itu. Kita bisa ngegas, tapi coba yang contoh ngegasnya gimana? Dipercepat Ustaz. Ya, keseret-seret nih itu. Kayak tulilah gitu. Yang apa yo nikmat? Karena kan berhubung imamnya dibaca sendiri, jadi kita ya cepat. Kalau yang di awal tadi habis takbir, kita kan jelas nggak bisa mengikuti karena imam langsung baca Al-Fatihah. Itu Ustaz, mohon nanti dijelaskan sahkah sholat kita? Insya Allah sah. Yang kedua, ya dijawab dulu insya Allah sah. Karena iftitah itu tidak wajib. Ya, yang wajib itu Al-Fatihah. Ya Ustaz. Terima kasih. Ini mohonan yang kedua, mohon doanya untuk kesembuhan kakak kami Suparman. Suparman ya. Cabang 3 juga, sakit sudah 5 tahunan lebih. Kira apa? Jatuh tabrakan di Jaten juga dulu waktu mau kontrol. Lah ya, berarti yang sekarang yang di ini apa? Apa cacat apa? Enggak cacat, tapi badannya tuh lemah. Ya kalau aktivitas ke masjid bisa tiap hari bisa ke masjid, tapi kalau buat mengikuti kegiatan lagi jarang-jarang karena ya fisiknya udah lemah. Mohon doanya agar kesembuhannya sekiranya nanti bisa mengikuti kegiatan di majelis lagi untuk ikut nafar.
Ya. Saya kira sekian cukup dari saya. Mohon doa dan mohon penjelasan tadi. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau Allah masih izinkan saudara bertemu dengan Ramadan tahun depan, nafar keluar daerah ya. Jangan hanya mulek ning Karanganyar wae. Nah ya. Nafar keluar daerah. Memang kemarin itu kita di satu perwakilan karena waktu itu masih ada pandemi. Ya sekarang ini alhamdulillah kondisi sudah Allah beri nyaman, aman. Ya, tahun depan ya, Pak Gito Kerjo 3 akan saya ingat-ingat ini. Tahun depan kalau Allah masih izinkan bertemu dengan Ramadan, nafar keluar daerah. Oh, saya keluar Karanganyar, Ustaz, di mana? Sukoharjo. Jangan ya, keluar dari Solo Raya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kita bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah atau tidak ada sholat yang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini berarti sholat seseorang tidak sah jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Kalau sholat itu berjamaah, maka kalau imamnya takbir kemudian langsung membaca Al-Fatihah, sehingga makmum tidak punya waktu dan tidak ada tempat lagi untuk membaca iftitah. Kenapa? Karena kewajiban makmum saat imam membaca jahar, kewajiban makmum itu hanya istima' dan insot, mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Maka begitu Allahu Akbar, imamnya langsung Al-Fatihah, makmumnya sudah tidak ada tempat lagi untuk baca iftitah, maka makmumnya tidak perlu membaca doa iftitah. Langsung dengarkan, perhatikan bacaan imam, insya Allah sholatnya sah. Tapi kalau imamnya sholat sir, maka makmum baca Fatihahnya sendiri. Ketika sir kita bisa baca iftitah, bisa baca Fatihah. Lah di tahiyat akhir delalah ngegas ngebut. Nah, ini karena imamnya wis apal banget tok tahiyate, sehingga cepet banget. Kita baca tumak ninah itu ranutut. Ketika makmum dengan imam seperti itu ternyata yo enggak nyaman. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ngerti imamnya wis assalamualaikum, lha iku nek ndang ngadeg meneh tanpa iftitah lho engko telat rakaate. Langsung ngebut. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum innaka hamidum majid. Terus doa memohon perlindungan. Ya itu enggak nikmat, enggak nyaman. Ya kalau bisa, ya kalau memang itu sudah imam tetap, ya sudah. Kalau memang sir tahiyat jenengan, sekalipun agak cepat, tetapi tetap tumak ninahnya dapat, ya monggo silahkan. Terkait dengan kelewatan iftitah tadi, ya tidak usah baca, tidak apa-apa, insya Allah sah. Kemudian mari kita doakan kakak beliau ini, ya. Allahumma shfih, Allahumma shfih, Allahumma shfih. Mudah-mudahan jadi kafarah. Tidak perlu bersedih, tidak perlu putus semangat, tidak perlu putus harapan dari Allah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. 5 tahun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau bisa menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Jasadnya sakit tidak apa-apa, yang penting afiah. Maka kan
salil afiyah ba'dal yakin. Mintalah afiyah setelah iman. Afiyah itu tidak harus jasad kita sehat. Beda loh ya, afiyah dengan sehat itu beda. Afiyah dengan sehat itu beda. Selama ini yang kita mohonkan kan kesehatan terus. Padahal Nabi kita mengajarkan Allahumma afini fi jasadi wa sam'i wa basari. Ya Allah, berikanlah afiat pada tubuhku ini, dan berikanlah afiat pada pendengaranku dan penglihatanku ini. Yang diajarkan Nabi adalah afiat. Kita mohon afiat. Allahumma afini fi jasadi. Ya Allah, anugerahkan afiat pada tubuhku. Afiat itu tidak harus badan sehat. Allah kalau sudah turunkan afiat pada kita, sekalipun secara dohir badan kita sakit, namun kita bisa menjalani dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, tetap optimis, bergantung hanya kepada Allah, tidak pernah nyalah ke Gusti Allah, tidak berkeluh kesah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah makna dari afiyah. Dan afiyah ini mengandung syifa, bukan mengandung dawa. Kalau kesehatan zahir itu yang dikandung dawa. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Tetapi Allah itu fa'idha maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah asyafi, Allah yang maha menyembuhkan. Ayatnya berbunyi fa'idha maritu fahuwa yashfin, bukan fa'idha maritu fahuwa yudawi. Yudawini bukan, tetapi fa'idha maritu fahuwa yashfin. Sehingga asyifa bergandeng lurus dengan afiyah. Fa'idha maritu, maridun itu sakit. Sakit secara badan itu marid. Tetapi ternyata ayatnya fa'idha maritu fahuwa yashfin, bukan fahuwa yudawini. Kesembuhan dari Allah itulah afiyah. Bukan berarti lantas kita tidak boleh berikhtiar untuk mendapatkan dawa, obat, boleh. Itu boleh dan memang harus. Namun jangan menjadi satu-satunya. Jangan lupakan bahwa yang namanya kesembuhan itu asyifa itu dari Allah yang maha asyafi. Bukan obat-obat medis itu, bukan. Bukan yang kita minum itu dawa. Namun tetap kita harus berikhtiar untuk mendapatkan dawa itu. Nah nanti kalau dawa itu Allah beri kecocokan, maka Allah turunkan syifa, kesembuhan afiyah. Sekalipun obatnya belum cocok, tetap kalau dia sudah mendapatkan afiyah dari Allah, itu hakikatnya sudah mendapatkan kesembuhan. Terbukti sakit tidak mengeluh, sakit tetap sabar, tetap ikhlas, husnudzon pada Allah, memohon hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Maka mohonlah afiyah kepada Allah. Jangan hanya puas hanya mohon kesehatan. Kalau afiyah sudah, afiyah itu mencakup semuanya. Tapi kalau kita hanya mohon kesehatan, begitu sakit secara dohir selesai sudah. Kesehatan berarti sudah selesai. Kalau kita hanya mohonkan, ya Allah sehatkanlah hamba ya Allah. Nah nanti kalau diuji sakit, selesai, menggerutu kita, mengeluh kita, menyalahkan Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah infak, sudah haji, sudah umrah, tapi kenapa engkau kirim penyakit berat ini ya Allah? Sedangkan tetangga saya yang sholatnya bolong-bolong,
tidak sholat, dia koruptor, ini itu, maksiat, mabuk-mabukan, tapi sehat terus. Kalau yang kita mohonkan hanya sebatas kesehatan, rugi. Maka mohonkan pada Allah afiyah. Salil afiyah ba'dal yakin. Mohonlah afiyah pada Allah sesudah mohon keimanan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afini fi jasadi wa sam'i wa basari. Yang pertama mohon diteguhkan keimanan dulu. Tapi kan kita tidak. Kadang lupa permohonan peneguhan iman ini. Pas sakit langsung mohon kesehatan. Ya Allah sembuhkan hamba, ya Allah sehatkanlah hamba, Allah sehatkanlah hamba. Permohonan untuk diteguhkan dalam keimanan lupa kita. Begitu diberi kesehatan oleh Allah, wes jantal lali meneh gitu. Tapi kalau kita mohon afiat, baik Allah sembuhkan di dunia ini maupun Allah sembuhkannya, dalam arti Allah panggil kita pulang, itu afiat, sudah kita terus tenang menghadapi sakit dengan hati yang tenang, hati yang nyaman. Alhamdulillah 5 tahun Allah belum beri kesembuhan secara zahir, alhamdulillah. Ini berarti Allah masih berkenan menggugurkan dosa-dosaku. Ketika kesembuhannya Allah takdirkan berpulang kepada Allah, pulang menghadap Allah tanpa dosa. Afiah di situ dunia akhirat. Pilih mana Bapak Ibu? Pilihan pertama, sakit sembuh di dunia, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Pilihan kedua, sakit tapi meninggal dunia, dosanya diampuni oleh Allah, menghadap Allah 0 dosa. Pilih mana? Ada yang langsung mantap 2, karena saat ini belum sakit. Ada yang ragu-ragu, nek milih loro, waduh berarti mati. Kalau mati, wah anak saya masih kecil-kecil, bisnis saya sedang lancar-lancarnya, mobil saya baru, ijek ngreyen. Saya baru, istri saya juga baru nikah. Nek mati piye? Nek milih nomor 1, ijek urip, ning dosane ra diampuni, pilih endi? Mbok menawa enek pilihan ketiga. Ya dah, sakit sembuh di dunia dan dosanya diampuni. Nah, itulah keinginan kita manusia. Ya dah, sakit sembuh di dunia, dosa kita diampuni, mati mlebu surga. Surga bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Neng diseru untuk kegiatan sabilillah engko sik. Seru untuk infak, zakat, sedekah nanti dulu. Diseru untuk menomorsatukan akhirat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Menomorsekiankan dunia, menomorsatukan, mengutamakan akhirat, nanti dulu. Nyatane dunia ya nyenengke tenan. Lagi itu kok punya cita-cita diampuni dosanya, mati masuk surga, surganya surga Firdaus bersama para nabi, bersama rasul, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh. Gek surgane sapa? Ya maka mohonlah pada Allah afiah dalam jasad kita, afiah dalam pendengaran kita, afiah dalam penglihatan kita. Kalau sakit, tetap berusaha ikhtiar mencari dawa. Tapi jangan lupakan syifa. Yang utama itu syifa. Apalah arti dawa kalau tidak turun syifa dari Asy-Syafi. Secanggih apapun dawa obat kita, secanggih apapun metode terapi kita, kalau tidak ada syifa dari Allah, maka tidak ada afiah di situ. Makanya Ibnu Sina itu menulis buku yang mana itu menjadi rujukan medis di dunia.
diberi judul oleh Ibnu Sina As-Shifa'u, bukan Ad-Dawa'u. Judulnya As-Shifa'u, bukan Ad-Dawa'u. Ternyata di dalam buku itu jauh-jauh hari Ibnu Sina itu sudah bicara masalah kanker, Ludiro Inggil. Apa Ludiro Inggil? Iya. Jauh-jauh hari Ibnu Sina sudah bicara dalam bukunya. Namanya Asy-Syifa'u, judul bukunya. Dan itu sekarang menjadi rujukan di Jerman, di Italia. Buku itu diterjemahkan dan lain sebagainya, menjadi rujukan medis di sana. Aneka macam penyakit yang seolah-olah saat ini kita belum tahu obatnya, ternyata sudah tertulis dalam buku itu. Di Asy-Syifa itu. Ya, coba ini dokter-dokter kita, medis kita, pelajari buku itu, Asy-Syifa itu. Ya, dipelajari itu. Saya baca itu ternyata yuk nggak mudeng istilah-istilah medisnya. Itu buku itu Asy-Syifa itu diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia ini. Ke banyak bahasa. Maka bisa terjemahkan bahasa Inggris juga, ke dalam bahasa Arab juga. Karena tidak menggunakan bahasa Arab. Ibnu Sina itu dari mana loh? Dari Andalusia. Kalau tidak keliru ya. Bukan dari Arab. Maka tulisannya juga bukan dengan bahasa Arab. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab juga. Jauh-jauh hari Ibnu Sina sudah berbicara di situ. Maka silakan peneliti-peneliti ini silakan diteliti. Dikasih judul oleh Ibnu Sina, bukunya Asy-Syifa'u, bukan Ad-Dawa'u. Ya, ada lagi? Berikutnya penanya mik nomor 13, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri Ustadz. Iya. Nama saya Slamet dari Grabak Purworejo yang kemarin nafar di Juwiring 1. Oh ya, alhamdulillah. Tanya Ustadz tentang warisan. Ayah saya itu mempunyai istri 2. Ya. Yang istri pertama itu mempunyai anak 1. Setelah beberapa tahun tidak mempunyai anak, menikah lagi dengan istri yang kedua, mempunyai anak 7. Yeah. Bapak meninggalkan sebidang tanah dan rumah. Bagaimana cara pembagian warisannya? Ya. Dibagi 2 untuk 2 ibu atau dibagi 8? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bapak sudah meninggal. Ahli warisnya istri masih hidup semua? Istri sudah meninggal semua. Bapak juga sudah meninggal. Tinggal anak dan cucu. Tinggal anak ber-8 tadi? Ya, anak ber-8, 2 ibu. Ibunya 2. Jadi ibu pertama mempunyai anak 1. Oh lah iya, berarti sudah meninggal. Sudah meninggal. Ibu istri tadi sudah meninggal semua. Sudah. Orang tua bapak masih hidup? Orang tua bapak sudah meninggal juga. Nah, berarti tinggal anak-anaknya ber-8. Iya. Nah, sudah cara baginya sudah dibagi rata saja. Oh ya, terima kasih. Nah ini memungkinkan tidak? Ini paham Islam semua ndak anaknya ini? Wah ya bermacam-macam Ustaz. Oh, iya. Yang ngaji di MTA cuma saya sendiri. Ya. Laki-laki dan perempuan bagiannya? Ya seandainya disamakan tidak bermasalah. Anak yang pertama itu perempuan. Anak yang ke-7 6 laki-laki 1 perempuan. Ini kalau disamakan tidak masalah?
tidak bermasalah. Nah, Tapi ya. juga melanggar. Enggak. Adanya ketentuan warisan dalam ayat Quran itu sebagai solusi jika ada masalah dalam pembagian warisan. Kalau tidak ada masalah dalam pembagian warisan, maka tidak menggunakan ayat warisan itu juga tidak apa-apa. Misalkan bapak meninggalkan warisan 8 juta misalkan, anaknya 8, wis dumroto ya 1 juta. Boleh enggak? Boleh. Berarti di warisan tidak ada masalah. Tetapi kemudian jika muncul masalah, sing lanang yo moh no, nek mung sak yuta masa aku padha bagianku karo sing wedok. Lah baru memakai ketentuan warisan yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya. Tetapi kalau tidak ada masalah, anak berdelapan tadi mau didumroto, semuanya ikhlas, maka itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan. Nah kalau nanti bermasalah, maka ada pembagiannya. Bapak bisa lihat nanti dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 maupun ayat 12. Lah, yang perlu saya tanyakan, tanah yang ditinggalkan ini itu dibeli dengan istri pertama, sudah ada sebelum menikah dengan istri kedua, atau tanah itu menjadi yang beli juga termasuk dari bagian dari istri kedua. Tidak mengetahui itu tadinya asalnya dari mana, atau beli atau dari mana, taunya ya punya tinggalan gitu. Ya, berarti ini ya dibagi 8, berarti 2 anaknya 2 putri 6 putra. Ya. Kalau mau dibagi rata, alhamdulillah bagiannya sama. Ya. Kalau nanti potensi ada masalah ketika mau dibagi rata, maka gunakan ketentuan dari Al-Quran. Itu pun kalau mau. Biasanya sing ramujeng Islam ini ya ora gelem, pokoknya aku ngene. Pokoknya bagianku akeh dhewe. Padahal sudah ditunjukkan, ini loh An-Nisa ayat 11, ini loh An-Nisa ayat 12. Berarti 2 putri tadi kalau sesuai dengan ketentuan Al-Quran, dia akan mendapatkan bagian 1/14. 2 putri. Ya. Ya, 6 putra tadi berarti 2/14. Karena lidzakari mislu haddil sayain. Bagi laki-laki itu 2 bagian. Masing-masing 2 putri tadi mendapatkan 1/14. Kemudian 6 putra tadi masing-masing mendapatkan 2/14. Itu kalau timbul masalah dalam pembagian warisan. Gunakan ketentuan dari Al-Quran. Anaknya 8. 2 putri, 6 putra. Ya. 2 putri masing-masing mendapat 1/14. Ya. 6 putra masing-masing mendapat 2/14. Ya, sudah. Ya. Terima kasih Ustaz. Yes, ada yang mau nyambung? Boleh. Ini tadi terkait Ramadan. Ya, boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustari dari Purworejo, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah Pak Mustari Purworejo. Ini kemarin terjadi, Ustaz, waktu Ramadan. Teman nafirin kita itu ada sholat. Ya, waktu sholat itu habis wudhu sholat. Tapi
habis takbiratul ihram itu kok pas saya jengok itu kok menghadap ke timur. Pas Waktu takbiratul itu menghadap ke timur. ya. Terus saya inisiatif langsung saya putar gitu Ustaz. Ya, ya. Iya. Itu menyalahi hukum apa tidak Ustaz? Enggak. Kalau nggak ada itu dengan penerke. Ya. Jadi menghadap kemana? Ke barat. Kiblat. Ya. Dan ini dan untuk pengalaman dengan ini Ustaz kami sarankan setiap majelis juga harapkan menjadi apa dikasih nggak ada petunjuk. Nggak ada Ya. tandanya kiblat Ya. itu kan? Iya. Yang kedua Ustaz, ini juga terjadi Ustaz, bagaimanakah kalau nafil itu pada saat berjamaah di masjid, tapi ada yang piket jaga itu kok malah tidak sholat berjamaah, itu bagaimana Ustaz? Lah piket no. Lah Nah, itu nanti ya. kalau sholat semua hilang kabeh nanti. Ya itu makanya itu saya tanyakan itu supaya clear gitu Ustaz. Ya. Lihat jawaban atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bapak-bapak yang tadi tiket itu nanti setelah jamaah di masjid selesai, nanti bapak-bapak itu juga akan sholat, ya, entah di masjid itu atau di majelis atau di mana, insya Allah tetap sholat. Lah kenapa kok tidak ikut sholat? Lah bapak sudah sebutkan karena piket, sehingga tugas. Kalau semuanya piket, semuanya sholat, gak ada yang piket, nanti potensi kehilangan, maka bergiliran. Ada yang sholat jamaah dulu, ada yang piket dulu, kemudian sesudah itu bergilir begitu. Ya, nah, pokoknya husnudon, insya Allah sholat. Meskipun nanti pulang, karena ini kan petugas piket kadang dari cabang. Nanti sesudah itu mungkin ada yang pulang sebentar atau kemana tidak tahu, karena mungkin piket kendaraan sendiri, piket majelis sendiri. Ya, ketika tarawih itu masih tugasnya piket kendaraan, sehingga sisan ngawasi majelis. Nah selesai tarawih ada di sebagian cabang, itu yang piket kendaraan pulang, digantikan oleh piket majelis sampai pagi. Nah yang pulang tadi insya Allah juga tetap sholat. Kita tetap husnudon, kedepankan husnudon. Ya. Oke, yang pertama tadi dari timur, langsung jenengan luruskan, hadapkan kiblat. Nah itu boleh. Kalau jenengan depke ngalor, tidak boleh. Maka ini ya cabang-cabang majelis, ini masukan yang sangat bagus dari beliau. Diberi arah kiblat, tulisan itu loh, arah kiblat. Karena yang datang ke situ bukan hanya orang yang dari situ saja, luar daerah juga masuk situ, sehingga tidak tahu, bingung. Kalau saya saja kalau di dalam sini itu saya bingung. Tapi kalau di luar gedung tidak bingung, hanya masuk ke dalam gedung. Ini saya kalau di dalam saya menghadap selatan. Iya, meskipun jane ya tahu timur, tapi rasanya ini menghadap selatan, barat sana. Tapi nanti kalau keluar, ya sudah nggak bingung lagi. Padahal hanya dari luar gedung masuk ke dalam gedung. Di Gemolong itu saya juga bingung. Maka majelis-majelis kita diberi arah kiblat. Ada lagi? Baik, berikutnya kami buka lagi dua penanya, silakan. 40 Ustaz. 40. Satu lagi ada dari Ibu. Baik, ini 40 dipersilakan. 32. 32. Baik. 40 dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Ustadz. Saya Arif Rahman dari perwakilan Lombok, peserta nafar. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan nafar tahun ini di cabang Sragen 2, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Ini yang keberapa? Pengalaman nafar keberapa? Pengalaman pertama, Ustadz. Oh, pertama. Dan ini yang memang ingin saya tanyakan, Ustadz, terkait dengan niat nafar ini, Ustadz. Ya. Pertama, saya Arif Rahman, ASN, Ustadz. Dan memang kesempatan untuk izin untuk mengikuti kegiatan nafar ini kami sangat jarang sekali. Qadarullah memang kemarin tanggal 22, tanggal merah, kemudian ternyata ada libur bersama tanggal 3. Nah, ketika kesempatan pembukaan untuk nafar ini kami tidak mendaftar dan memang tidak ada niat untuk untuk mengikuti nafar. Namun karena ada tanggal 22 kemudian tanggal 23 itu libur, sehingga tanggal 22 langsung ambil keputusan untuk datang ke sini untuk langsung mengikuti nafar. Dan memang pada saat itu pendaftaran nafar ini sudah tutup gitu. Kemudian ya kami mencoba menghubungi panitia, alhamdulillah mendapatkan kemudahan dan mendapatkan tempat di Sragen 2. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, kan sebelumnya kan tidak pernah ada niat Ustadz. Nah, bagaimana niat kami, apakah begitu datang ke sini? Nah, kebetulan memang awalnya sebenarnya juga kesempatan juga untuk menjemput putra yang di Mojogedan gitu Ustadz. Yang sebentar, saya tanya dulu ya. Ya, pada Ustadz. Ini niat jenengan nafar itu lillahi ta'ala karena Allah atau karena jemput anak dari pondok MTA? Nah, itu dia memang Ustaz, karena memang tidak pernah dari awal, dari awal kan tidak ada kesempatan untuk tidak ada niat karena karena khawatirnya tidak ada izin, tidak mendapatkan izin dari pimpinan. Nah, ternyata begitu kami mengajukan cuti libur tanggal 2 libur hari Jumat kemarin, saya minta izin cuti untuk hari Jumat, kemudian mendapatkan itu langsung, insya Allah langsung Bismillah tawakal langsung mendaftarkan diri, menghubungi ketua. Kebetulan kami mendapatkan nomor kontak di cabang Sragen 2. Lah itu tadi pengakuannya sudah Bismillah tawakal tuh itu. Berarti niatnya sudah karena Allah itu. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Oke Ustaz, terima kasih. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait dengan materi yang kami dapatkan kemarin, yang kedua di tentang materi 4, membangun kebersamaan. Nah, di sini ada nomor 1 adalah berbantah dan saling memperolok-olok gitu Ustaz. Nah, kalau kami baca di sini disebutkan, hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka memperolok-olok. Nah, saya pahami di sini mungkin memperolok-olok ini berarti merendahkan orang lain. Namun kadang-kadang gini, kami di daerah kami tuh Ustaz, ada istilahnya untuk nama misalnya sama, tapi untuk membedakan itu kadang-kadang disebutnya dengan mohon maaf izin, bukan merendahkan, mungkin ada yang badannya besar, gemuk gitu, itu si Arif gemut gitu, atau si Arif yang kepalanya besar gitu, lalu si Arif yang kulitnya hitam gitu, seperti itu. Jadi ini memang ada, tetapi yang disebutkan itu kadang-kadang ya tidak tersinggung karena memang itu untuk membedakannya dengan yang sama. Apakah ini juga masuk kepada larangan ini Ustaz? Tapi yang bersangkutan ya biasa-biasa saja, karena memang dari kecil memang seperti itu. Lah kalau tidak biasa musuh sak kampung. Iya, ya itu. Berarti tidak masuk karena itu tidak kena ayat ini Ustaz. Ya nanti dulu saya jawab nanti. Oke Ustaz, sadar. Oke, mungkin itu saja mungkin pertanyaan saya Ustaz, dan salam dari pimpinan kami di Pak Mutasar dan teman-teman di majelis untuk Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab salamnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, biar bagaimanapun Bapak Ibu semuanya, innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Yang namanya perbuatan itu tergantung dengan niat. Setiap individu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Kalau niat seseorang berhijrah ila dunya yusibuha, niatnya untuk mendapatkan keuntungan dunia yang akan dia dapatkan, awim ra'atin yang kikuha, atau niat hijrahnya karena wanita yang akan dia nikahi juga hijrah, niatnya hanya untuk mendapatkan wanita, maka sabda Nabi kita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia akan mendapatkan pahala tergantung dengan niat hijrahnya. Maka kalau ada yang niat ngaji ke sini tujuannya untuk mendapatkan mitra bisnis, seperti pertanyaan Ahad lalu itu loh, maka dia ya hanya akan dapatkan mitra bisnis, itu pun kalau dapat, tidak dapat pahala kebaikan di sisi Allah. Karena tujuan ngajinya bukan lillahi ta'ala. Kalau bapak yang dari Lombok tadi, tujuan nafarnya karena bisa jemput sekalian putranya perpulangan dari pondok MTA, maka dapatnya ya hanya bisa menjemput putranya itu. Tetapi menurut pengakuan beliau, setelah mendapatkan izin, dari awal takut izin, tidak dapat izin, nah terbukti toh, takut izin karena takut tidak mendapatkan izin, belum dilakukan sudah ketakutan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Memang setan itu akan membisikkan kita tentang kemelaratan, kefakiran, menakut-nakuti kita. Kita belum berusaha mengajukan izin, sudah ketakutan sendiri, sudah pasti tidak diizinkan. Termakan sudah kita dengan apa yang dijanjikan oleh setan. Karena menurut Nabi kita itu pada dalam diri manusia itu ada dua bisikan. Inna lisyaitoni lammatan bibni Adam. Sesungguhnya setan itu punya bisikan pada Ibnu Adam, pada anak cucu Adam, yaitu manusia. Walil malaki lammatan, dan malaikat juga punya bisikan pada manusia. Fa amma lammatus syaitani fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Adapun bisikan setan itu menjanjikan keburukan. Bisikan setan menjanjikan kita untuk mendustakan kebenaran. Itu bisikan dari setan. Kita mau nafar untuk kebaikan sudah takut duluan. Mau mengajukan izin takut. Siapa yang membisiki? Setan. Belum mengajukan, belum berusaha mengajukan izin, sudah dihantui ketakutan. Oh, sudah pasti tidak diizinkan. Apalagi ASN, wah sekarang sulit sekali. Sehingga termakan oleh bujuk rayu setan dulu daripada janji Allah. Padahal Allah itu berjanji. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Coba diingat kembali. Itu janji Allah. Yakinlah dengan janji Allah. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Tanpa sadar ayat ini sudah kita hapus. Tanpa sadar. Dengan perbuatan kita secara tidak langsung.
Kenapa? Belum mencoba sudah ketakutan. Oh, sudah pasti tidak diizinkan. Siapa yang memastikan? Padahal Allah janjikan, walladzina jahadu, dan orang-orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh betul, bersungguh-sungguh betul untuk mendapatkan keridhaan dari kami, lanahdiyannahum subulana. Sampai Allah janji dengan 2 huruf taukid, lanahdiyannahum subulana, sungguh, sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jahadu, mujahadah, terambil dari kata al-jahdu atau al-juhdu. Al-jahdu, al-juhdu itu ada 3 makna. Mohon izin ya, saya tuliskan. Jahadu, ini bisa al-jahdu akarnya, atau al-juhdu. Ini punya 3 makna. Al-jahdu, al-juhdu ini punya 3 makna. Yang pertama, al-jihad. Yang pertama, al-jihad. Jihad, kemudian ini sama, itu juga al-jahdu. Ini al-mujahadah. Ini mana kedua ini? Saya agak lupa mana kedua ini. Jadi ini jahadu, akar katanya al-jahdu atau al-juhdu. Ini punya 3 makna. Al-jihad. Al-jihad itu kesungguhan dalam menindaklanjuti apa yang sudah dirancanakan. Sehingga al-jahdu, makna pertama itu al-jahdu ya. Makna pertama al-jahdu itu kesungguhan perencanaan. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, harus sungguh-sungguh merencanakan. Kemudian kesungguhan perencanaan diikuti oleh kesungguhan yang kedua, yaitu al-jihadu. Al-jihadu itu berarti kesungguhan fisik, menindaklanjuti apa yang sudah direncanakan. Dan perencanaannya tadi juga sungguh-sungguh. Termasuk kita mau nafar, kita rencanakan dulu. Termasuk dalam kesungguhan perencanaan itu usaha untuk meminta izin dari tempat kita bekerja. Itu namanya al-jahdu, kesungguhan dalam perencanaan. Kemudian sesudah itu diizinkan. Andai kata diizinkan, maka kesungguhan kedua al-jihadu. Al-jihadu kesungguhan fisik, kita mengikuti kesungguhan perencanaan tadi. Kalau diizinkan sudah bismillah berangkat. Nah, ketika berangkat muncul makna jahadu yang ketiga, yaitu mujahadah.
Di antara tiga makna ini, makna ketiga yang paling sulit. Karena mujahadah itu dohiron wa batinan, mengandung kesungguhan secara lahir maupun batin. Sampai tempat di majlis langsung, wah majlis kok cilik. Nah, mujahadahnya sudah nggak dapet itu. Ora kaya majlisnya dhewe ya. Majlisnya dhewe kae banyune lancar, iki kok mung itir-itir. Majlis kita itu wah sejuk. Ya. Ada AC, ada ini, wah ning kene sumuk banget kipas anginnya ra enek. Itu mujahadahnya sudah hilang itu, kesungguhan mujahadah itu. Karena mujahadah itu kesungguhan, keikhlasan, zahiran wa batinan. Mujahadah ini di dalam makna mujahadah ini ya terkandung makna kesungguhan dalam keikhlasan, kesungguhan dalam kesabaran, kesungguhan dalam keistiqomahan. Perencanaannya bagus, diizinkan, al-jahdu. Kemudian sesudah itu diikuti dengan kesungguhan fisik, berangkatlah nafar. Lah sampai tempat nafar kok mencela. Ketemu dengan saudara nafirin yang lain, ketika ta'aruf, ma'isyah saya serabutan dalam hati, atau langsung lah ngoten niku nggih cukup. Kok nggih saged urip. Nah, putrane pinten? 8. Pekerjaannya apa? Serabutan. Lho kok ya wani serabutan anake 8. Udah. Jahdunnya dapat, jihadnya dapat, mujahadahnya hilang. Begitu mujahadah hilang, semuanya hilang. Enggak dapat apa-apa. Maka yang namanya walladzina jahadu, jahadu itu ditempuh sejak perencanaan, ya harus sungguh-sungguh berani. Jangan termakan oleh bujuk rayu setan dulu. Kalau ada setan yang membisiki, yakinlah malaikat juga membisiki. Walammatul malaki, menurut Nabi kita, bisikan malaikat itu fa'i'adun fil khairi wa tasdiqum fil haqqi. Bisikan malaikat itu menjanjikan kebaikan. Bisikan malaikat itu menjanjikan kita untuk membenarkan kebenaran, bukan membenarkan pembenaran, tapi membenarkan kebenaran. Faman wajada dzalika falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati bisikan dari malaikat, hendaknya dia memuji Allah. Kenapa? Karena sejatinya bisikan itu datangnya dari Allah. Wa man wajada ukhra, barang siapa yang mendapatkan lammatun ukhra, yang mendapatkan bisikan yang lain, berarti bisikan dari setan, falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya dia memohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Begitu mau nafar, bisikan masuk, wis mesti ra diizin ke. Astagfirullah. Astagfirullah. Pokoknya usaha, sungguh-sungguh, al-jahdu dulu dikerjakan. Maju, mohon izin. Kalau sampai qadarullah, Allah tidak izinkan, ingat ayatnya ditutup, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah beserta hamba-hambanya yang berbuat baik. Sudah niat izin, itu sudah perbuatan baik. Andai kata tidak diizinkan, sudah dicatat kebaikan di sisi Allah. Yang penting usahanya sudah maksimal. Misalkan hari Ahad kita mau datang ke sini, sudah disiapkan rencananya besok Ahad. Karena jauh ini puasa, saya tidak akan makan, tidak akan minum. Ning yang ngono tetap gawa sangu, gue tuku bensin. Itu dipersiapkan, direncanakan. Nah, begitu datang hari Ahad, berangkat jihadnya dipenuhi, kesungguhan fisiknya. Begitu sampai sini, mujahadahnya juga terus dijaga. Jangan mencela, jangan mencaci,
jangan ngerasani, jangan grundel dan lain sebagainya. Kesungguhan perencanaan dapat, sudah berangkat di tengah jalan kendaraannya rusak, tidak sampai sini, sampai berakhir tetap tidak bisa sampai sini karena kendaraannya atas kehendak Allah mengalami kerusakan. Apakah lantas pulang ini tidak dicatat kebaikan? Dicatat menurut Allah, karena kesungguhan perencanaan sudah dilakukan, kesungguhan fisik juga sudah ditempuh. Terlepas belum sampai sini dan tidak bisa sampai sini, itu kewenangan Allah, kekuasaan Allah. Namun ingat, wa innallaha lama'al muhsinin, Allah beserta hamba-hambanya yang terus berbuat baik. Nah ini loh, kita itu sekarang nyaman tertinggal dalam kebaikan. Kita ini mengalami krisis darurat at-takhalluf, krisis ketertinggalan dalam kebaikan dan kebenaran. Padahal perintah Allah fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Yang namanya berlomba itu berarti kita diperintah oleh Allah menjadi peserta perlombaan kebaikan itu. Ayat fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan, itu mengandung makna berarti kita ini diperintah oleh Allah untuk menjadi peserta perlombaan. Perlombaan apa? Kebaikan. Nah kalau untuk urusan kesenangan dunia saja, kita manusia ini hampir semuanya, bahkan semuanya tidak mau tertinggal. Ya, kira-kira tahun ini dibuka ASN 50 formasinya. Yang daftar berapa ribu? 10.000, 20.000. Sekian banyak. Ikhlas berlelah-lelah ngantri ini menjadi peserta perlombaan lowongan ASN. Padahal formasi yang dibuka hanya 50. Ada kok formasi yang dibuka hanya 1, 2, sing daftar juga 1.000, 2.000. Untuk kesenangan dunia saja, banyak manusia yang rela menjadi peserta perlombaannya. Berlelah-lelah sudah. Bahkan antri dari sebelum pagi. Sudah datang tengah malam, antri di situ. Padahal belum tentu dapat. Tapi kalau untuk peserta perlombaan kebaikan, dan pasti dapat jika kita menjadi peserta lombanya dengan penuh keimanan dan keikhlasan, apa yang dijanjikan Allah pasti akan kita dapatkan. Itu saja kita nggak yakin. Sampai Allah harus menguatkan informasi yang Allah berikan dengan 2 huruf penguat. Lanah dian nahum, kan itu. Lanah dian nahum. Ini kan huruf penguat pertama lam. Ini huruf lam. Ini fungsinya lit taukid. Lam yang berfungsi untuk menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan informasi yang Allah berikan. Kemudian huruf penguat yang kedua ini nun ini loh, ada syiddahnya. Ini nun ada tasydidnya. Dalam bahasa kita ada syaddah. Ini namanya nunut taukid. Ini lamut taukid, lam yang berfungsi sebagai penguat, nun at-taukid, nun yang berfungsi sebagai penguat. Karena di atasnya ada tasydidnya, ada syiddahnya.
Allah sampai gunakan 2 huruf penguat untuk menguatkan, menegaskan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Janji Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti sungguh tenan akan kami berikan kepadanya orang yang berjihad hanya mengharap ridha Allah dengan kesungguhan mutlak tadi, kesungguhan paripurna tadi. Janji Allah, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Bukan hanya satu jalan sabilun, tetapi jalan-jalan kami subulun. Subul jamak dari sabil. Ternyata jalan Allah ini benar-benar banyak. Karena tadi Bapak yang bertanya sudah bismillah, niat betul karena Allah. Ternyata Allah berikan jalannya melalui tanggal merah, ya, melalui tanggal merah. Sehingga beliau berangkat nafar ikhlas karena Allah. Kalau sudah ikhlas karena Allah, kebaikan yang Allah perintahkan kita laksanakan, itu balasan Allah itu berlipat. Beliau nafar, bonusnya jemput anak. Jemput anak itu juga dari Allah juga, itu bonus dari kebaikan yang sudah dilakukan. Ya itu. Maka jangan takut untuk berusaha minta izin. Minta izin di tempat kerja, jangan menyerah dulu, jangan takut dulu. Jangan memastikan, oh pasti tidak diizinkan, pasti tidak diizinkan. Yang memastikan siapa? Kalau Allah sudah berkehendak, manusia bisa apa? Keyakinan pada janji Allah itu segala-galanya. Kalau kita yakin dengan janji manusia, siap-siap kecewa. Manusia itu terkadang, manusia kalau tanpa iman, sekali berjanji puluhan kali berkhianat. Nah nanti toh, jenengan akan saksikan 2024 itu. Banyak janji. Orang caleg-caleg itu janji ini. Dari sekian banyak, sing tenanan dipenuhi berapa? Padahal Allah sudah informasikan dengan 2 huruf penguat, pasti aku berikan. Nah itu tenanan. Masa kita lebih yakin dengan janji manusia daripada dengan janji Allah? Mikir tuh di sini. Insya Allah ya, kalau memang kemarin masih ragu antara jemput anak atau lillahi ta'ala, ini sudah dilakukan, ya sudah, tasfihun niyah, luruskan niat, mohon ampun pada Allah. Ya Allah, jika kemarin memang masih ada niatan nafar saya ini karena mau jemput anak, mohon ampun ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba. Ya, tapi tadi pengakuan jenengan sudah bismillah tawakkaltu, ya sudah bismillah tawakal pada Allah, berarti sudah lillahi ta'ala. Andai kata tidak lillahi ta'ala pun, jika tanggal abang sekalipun, tanggal merah, ya jangan belum tentu akan nafar. Itu bukti insya Allah sudah lillahi ta'ala. Kemudian mengolok-ngolok materi itu, namanya sama, untuk membedakan fulan gembrot, fulan beliteng, fulan yang kepalanya besar. Meski orangnya tidak apa-apa, tetapi itu tetap nama-nama yang tidak baik. Sedangkan kita dilarang wala tanabazu bil wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi sal ismul fusuk ba'dal iman. Itu merupakan kefasikan. Lah itu sudah turun temurun bagaimana? Maka kita tidak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Misalkan fulan-fulan sing endi sing omahe kono lho. Apa sing Bliteng? Sing omahe kono kae. Ya sudah, nggak usah ikut-ikutan. Kan ada namanya, nama lengkapnya apa? Fulan ini, fulan ini, fulan ini. Itu tetap nama-nama yang tidak baik. Tetapi yang bersangkutan tidak apa-apa, sudah sejak kecil kui kepeksa.
Karena sak kampung nyeluk ngono kabeh. Kalau mau jujur dari hati nurani yang dalam, tentu yang bersangkutan akan memilih namanya, dipanggil dengan namanya. Apalagi kalau yang bersangkutan ini perempuan. Fulana ndi gembrot, wis sing gembrot wis gembrot jliteng apa sing gembrot putih. Wis gembrot sing jliteng apa sing putih, ini kan menyakitkan. Maka kita tidak usah ikut-ikutan. Tetap memanggil dengan nama yang baik. Ya, ada lagi? Ya. Terakhir nomor 32, mohon singkatnya. 32. Kalau masih singkat itu berarti pertanyaannya, kalimatnya disingkat-singkat. SJ, BT, NJ. Ya, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, ini ada 4 pertanyaan. Yang dikabulkan 2 saja, Mas ya? Iya, 2 saja. Yang pertama, apakah Dari siapa ini? Dari? Perkenalkan, nama saya Syafiq Abiyutaki dari Salatiga. Nggih, monggo. Salatiga ya. Yang pertama, apakah husnudzon itu ada batasnya? Kemudian yang kedua, ketika kita sholat, kadangkala atau malah seringkali pikiran kita kemana-mana, dan bahkan dari itu muncul ide, dan lagi-lagi tak jarang adalah mungkin sebuah penyelesaian masalah dari sesuatu yang cukup masuk akal. Yeah. Nah, ide yang muncul itu hakikatnya adalah kebaikan karena merupakan suatu penyelesaian masalah yang masuk akal, ataukah hakikatnya itu adalah keburukan karena itu adalah hasil pikiran kita yang kemana-mana ketika sholat, Ustaz? Yes. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, mohon izin, Ustaz. Ya, monggo. Mungkin untuk teman-teman yang tidur bisa dibangunkan terlebih dahulu. Ini bangun semuanya kok. Iya. Ini bangun semuanya. Untuk teman-teman, saudara-saudara, rekan-rekan yang panjenengan mengaku, menyebut, dan atau secara dohir panjenengan adalah generasi muda. Yuk kita sadari bahwa kita adalah penerus Islam. Ketahuilah, dunia saat ini berada dalam kerusakan yang luar biasa, dan saya yakin panjenengan juga tahu, bahkan mungkin lebih tahu dari saya. Teman-teman, zaman yang akan kita hadapi ini sangatlah berat. Jika seseorang tahu beratnya suatu perjalanan, maka ia akan berbekal bagaimana caranya ia bisa menaklukkan perjalanan berat itu. Yuk kita siapkan generasi muda ini. Panjenengan tak perlu bandingkan diri panjenengan dengan orang lain. Cukup bandingkan diri panjenengan yang sekarang dengan diri panjenengan yang kemarin. Kemarin Rabu ketika pembekalan, Al-Ustaz berpesan, jangan sebut dirimu orang muslim sebelum kamu bisa memaksa dirimu untuk berbuat amal soleh, memaksa dirimu untuk berbuat baik. Yuk kita saling mengingatkan. Insya Allah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Luruskan niat, fokus untuk menjadi muslim yang baik, muslim yang kafah, mulai dari diri sendiri dulu, dan insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongannya. Yuk kita bangkit untuk menghadapi zaman yang luar biasa rusak ini, dan mohon doanya Ustadz agar kami generasi muda menjadi generasi yang visioner, memiliki hati yang taslim, dan berjuang mujahid. Amin. Ngoten, mungkin itu dari saya. Mohon tawasiahnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnudzon, apakah ada batasnya? Tidak ada.
Itu husnudzon itu tanpa batas, tanpa tepi. Coba diingat kembali itu. Karena Allah perintahkan kita untuk menjauhi suudzon. Ya ayyuhalladzina tanibu katsiran minadz-dzann. Inna ba'dadz-dzanni ism. Mari. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah ini, jauhkanlah diri kalian kalau ngaku iman. Ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Sehingga ayat ini peringatan dari Allah dengan penuh kelembutan pada hamba-hambanya yang telah ngaku beriman. Ada hambanya yang telah menyatakan keimanannya tapi masih suka suudzon, diingatkan oleh Allah. Ada hamba-hambanya yang telah ikrar keimanannya tapi masih tajasus, diingatkan oleh Allah. Biar tidak menjadi hamba yang merugi. Orang yang sudah ngaku iman itu harusnya beruntung menurut janji Allah. Tapi bisa jadi keuntungan itu bisa berubah menjadi kerugian selama-lamanya dunia akhirat. Kalau dia melanggar aturan-aturan Allah. Biar orang yang telah menyatakan keimanannya tidak celaka, tidak sengsara dunia akhirat, terus diingatkan oleh Allah melalui seruannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sudah kita jelaskan. Ya harfun nida lil ba'id lil mutawassit lil qarib. Ya itu huruf panggil jauh, pertengahan, dekat. Ayyu munada fungsinya lit taukid, untuk menegaskan, untuk menguatkan. Ha fungsinya untuk tandih, mengingatkan. Dari ya ayyuha ini seakan-akan Allah hendak mengatakan pada kita, mengingatkan kita. Wahai hamba-hambaku yang telah menyatakan keimanannya, baik yang saat ini sedang jauh dariku atau yang saat ini sedang berada pertengahan dariku, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, atau yang saat ini sudah sangat dekat sekali kepadaku. Ya ayyu, aku tegaskan. Ha, aku ingatkan. Istanibu katsiran minadz-dzann. Jika kamu telah menyatakan keimananmu, tidak peduli saat ini kamu sedang jauh dariku atau berada di pertengahan atau berada sudah dekat sekali, yang penting kamu sudah menyatakan keimananmu, maka jauhkan dirimu dari yang namanya dzon, suudzon. Dengan menjauhkan diri dari suudzon, berarti yang tersisa tinggal husnudzon. Dengan husnudzon itulah jalan kita untuk lebih dekat pada Allah, lebih dekat pada Allah. Yang jauh semakin dekat pada Allah, yang berada pada pertengahan semakin dekat pada Allah, yang sudah sangat dekat dengan Allah dia terus husnudzon, maka akan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sehingga yang namanya husnudzon itu tanpa batas. Orang kalau sudah suudzon ini berkait, ini berangkait. Suudzon, tajasus, ribah, ini berangkait. 3 kegiatan kemaksiatan yang saling berkaitan.
orang awalnya ghibah itu diawali dari suudzon dulu. Misalkan fulan suudzon pada fulan. Wah, fulan itu kemarin kok begini-begini jane piye toh? Misalkan fulan kemarin kok pulang tengah malam dengan seorang perempuan buntengke itu kayak sopo. Sudah suudzon dulu. Kalau suudzon, dia akan ditindaklanjuti dengan tajasus, mencari tahu, mencari-cari kesalahan. Siapa ya itu fulan itu, perempuannya siapa? Sudah suudzon dulu, dia akan tajasus, cari-cari kesalahan. Ketika sudah cari-cari kesalahan, belalah tenan, bukan mahramnya. Kemudian akan terjadi ghibah, diceritakan pada orang lain. Jangan tahu tidak bahwa fulan semalam pulang dengan perempuan, ternyata bukan istrinya, bukan anak wedok ila sapa, bojone tanggane. Ghibah. Ghibah itu kita mengatakan sesuatu aib, membuka aib saudara kita, ya. Meskipun yang kita omongkan benar, itu namanya ghibah. Memakan bangkai. Kalau sekarang di hadapan kita ini didatangkan bangkai manusia, fulan makruk ki batang manungsa panganan, kira-kira mau nggak kita? Nggak mau, fakarih tumuh, tentu kita merasa jijik. Kalau makan secara langsung bangkai manusia kita tidak mau, kita jijik. Tapi kenapa ghibah terus kita lakukan, padahal nilainya sama di hadapan Allah? Kita mau makan bangkai secara langsung, daging manusia itu, atau kita ghibah saudara kita, nilainya sama di hadapan Allah. Kita secara zahir tidak mau makan bangkai manusia, tetapi setiap hari kembulan dengan saudaranya ternyata. Yang jadi kembulannya ternyata bangkai saudaranya. Sehingga yang namanya husnudzon itu tanpa batas. Karena kalau bapak ibu sudah suudzon, nanti kemaksiatan berikut akan berlanjut. Suudzon, prasangka buruk pada saudaranya, nanti akan tajasus kirim mata-mata sana. Ulatono kayak ngaji, mlebu ngaji pora. Kena ngaji turu apa ora sawangen. Sehingga pasang mata-mata, pasang jasus, tajasus. Makanya mata-mata dalam bahasa Arab disebut jasusun. Mata-mata tugasnya mencari kesalahan. Jasus. Orang yakin delalah ada permasalahan dengan seseorang, ganyel banget, hati nggak bisa ketemu. Dia ingin melaporkan pada pimpinan cabang atau perwakilan atau pada ustadz daerahnya. Fulan guys ngajine tenanan pora. Nyuwun tulung ya, tidur apa anda, datangnya terlambat tidak, abspresensine piye ini itu. Delalah datang terlambat. Ketika ngaji tidur, sudah datang terlambat tidur, kerumune mung mari diakhiri, kadang mari diakhiri juga nggak dengar, digugah kancane. Nah ini jadi kesempatan, laporkan kepada pimpinan cabang. Tujuannya biar disekores, biar ini nek wis ngono seneng. Habis itu berbincang dengan saudara-saudara yang lain. Oh itu disekores kok. Kenapa? Karena begini. Umpama dudu aku sing mau nangi ngono ya. Jadi ngaji terus. Nah ini akan berangkai kemaksiatan ini. Maka jauhkan suudzon. Dan Nabi juga pesankan itu, iyyakum wadzanna fa innadz-dzanna akdzabul hadis. Jauhkan dirimu dari suudzon, karena suudzon itu sedusta-dusta omongan hati. Karena dari suudzon kita bisa bermusuhan,
Dari suudzon kita bisa saling mendengki, dari suudzon kita bisa saling membenci. Kalau semuanya husnudzon, maka insya Allah perintah dari Nabi wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah diri kalian bersaudara seolah-olah kalian saudara satu bapak, itu bisa terwujud. Karena hadisnya berangkai sampai situ. Ikhwana itu sama akhun, ukhtun, ikhwan, ikhwah. Semua kata akhun, ukhtun, ikhwah, ukhuwah, ikhwan itu tidak pernah dipakai oleh Al-Quran, oleh orang Arab, kecuali hanya untuk merujuk pada makna persaudaraan yang bersumber dari satu bapak yang sama. Meskipun secara biologis bapak kita berbeda-beda, karena kita sama-sama punya keimanan, telah mengikrarkan keimanan, maka persaudaraan kita menjadi ukhuwah, seolah-olah kita bersumber dari satu bapak yang sama. Ini bisa diwujudkan salah satunya dengan menjauhkan suudzon dari diri kita, kedepankan terus husnudzon, maka insya Allah bisa menjadi ikhwan, ukhuwah Islamiyah bisa terjaga, ya, sehingga husnudzon itu tanpa batas. Kemudian ketika sholat pikiran kemana-mana, memang sholat itu unik. Kita sedang menghadap Allah, tetapi permasalahan yang di luar sholat kita tidak selesai tiba-tiba muncul di sini. Engko cara ngerampung kene ngene. Ibu-ibu mau masak sesuatu, lupa bumbunya. Ketika sholat jadi ingat, oh ternyata bawangnya telung siung, berambange sing bombes siji, sing ini itu micinnya sedikit, terus kapulogonya sekian, jahenya sekian, ingat semua. Begitu salam lupa lagi. Apakah itu bisikan baik karena isinya penyelesaian masalah? Mau penyelesaian masalah, mau menambah masalah bisikannya? Semua bisikan yang datang ketika kita sholat itu semuanya dari setan. Meskipun terkadang bisikan itu baik, tapi kalau kita pas sholat bisikan itu datang, menurut Nabi bisikan itu datangnya dari setan. Maka ketika pikiran kemana-mana, segera fokuskan, ingatkan hati bahwa saya sedang sholat menghadap Allah. Fokus lagi, kembalikan pada sholatnya. Nanti rakaat kedua melayang lagi, fokuskan lagi, ingatkan lagi. Bukan kok mengingatkannya terus astagfirullah. Nah, itu batal sholat kita. Maka dalam hati, oh saya sedang sholat, saya sedang menghadap Allah. Maka salah satu cara biar kita khusyuk yang ditunjukkan oleh Nabi kita, innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang munajat pada Rabbnya, yaitu Allah. Maka hendaknya dia memperhatikan apa yang dia munajatkan. Bisa kita pahami bacaan-bacaan sholat kita, maknanya apa. Jangan-jangan diantara kita belum tahu makna dari Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu belum tahu jangan-jangan. Rabbana walakal hamdu. Maka dipahami itu. Dipahami, berusaha untuk paham. Meskipun nek wis berusaha ya ora mudeng tenan, lali-lali terus ya tidak masalah. Tapi sudah ada usaha ke arah sana. Puluhan tahun jadi orang sholat, masa iya arti Sami Allahu liman hamidah belum paham? Nah, itu salah satu usaha biar kita khusyuk dalam sholat. Kalau yang ditanyakan bisikan penyelesaian masalah yang datangnya di dalam sholat, apakah itu bisikan baik atau buruk? Ya buruk, wong itu dari setan, mengencongkan kita dari fokus kita kepada Allah. Maka segera, oh nanti kalau saya kembalikan ke sholat, penyelesaiannya nggak jadi selesai nanti, mau putus tengah jalan. Oh, enggak apa-apa, nanti Allah yang akan selesaikan. Ya, kemudian bersyukurlah ini orang tua
dari pemuda tadi yang memberikan pesan-pesannya tadi. Ya, orang tua sampai detik ini tampak secara zahir orang tuanya memberikan pendidikan yang baik, mengenalkan pada Allah, mengenalkan pada tuntunan Rasulullah, mengenalkan kepada dinullah, membentengi dari lingkungan yang tidak baik, sehingga sampai detik ini secara zahir tumbuh kembang beliau tadi, tumbuh kembangnya di bawah bimbingan Allah. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh kembangnya di bawah bimbingan Tuhannya. Maka tadi sudah dihimbau, sudah diserukan, tinggal dipahami dan dilaksanakan. Memang betul saat ini tantangan dakwah semakin kompleks. Kenapa? Karena umatnya tumbuh kembangnya dengan setan gepeng. Tumbuh kembang umat zaman sekarang dengan internet. Internet, gadget itu memang banyak manfaatnya. Namun ketahuilah, madorotnya sangat-sangat besar bagi generasi kita. Madorotnya sangat besar. Bisa jadi sebelum maslahat terambil, madorot sudah menimpa. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sebelum mengambil manfaat dari internet, sebelum mengambil manfaat dari gadget, pikirkan dulu keburukannya. Bisa tidak kita membentengi generasi kita dari pengaruh internet dan gadget? Kalau kita berikan internet, berikan gadget, ternyata kemaksiatannya semakin mempeng, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Quran, semakin jauh dari masjid. Itu berarti internet dan gadget memberikan madorot. Tidak ada manfaat bagi generasi kita, tidak ada manfaat bagi anak-anak kita. Indikasinya kalau anak kita semakin jauh dari Quran, tidak mau ngaji, sholatnya keter, bolong-bolong, tidak mau jamaah ke masjid dan lain sebagainya, berarti internet dan gadget tidak menyebabkan baik, justru semakin menjauhkan generasi kita. Maka betul ada nasihat, al-islamu baina jahli abna'ihi, Islam di tengah-tengah kebodohan umatnya. Masa hanya gara-gara internet, hanya gara-gara gadget, jauh dari Quran, jauh dari masjid? Masa hanya gara-gara internet, hanya gara-gara HP, kemaksiatan demi kemaksiatan terus dilakukan? Bermaksiat, kalau dulu orang bermaksiat itu kalau di rumah itu sulit. Nah sekarang orang bermaksiat di dalam kamar dengan HP-nya bisa kok. Dengan aplikasi-aplikasi yang isinya ngumbar aurat penuh kemaksiatan itu bisa sendirian di dalam kamar. Berarti ini nggak ada manfaat. Ini bukan hanya jadi perhatian pemudanya kok. Kalau pemuda kan tinggal dikasih orang tua saja. Kalau dia belum bekerja, justru ini perhatian kita bersama selaku orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang ikut andil merusak generasi Islam. Ya. Di saat nilai akademik anak kita jatuh, banyak orang tua yang bingung. Tapi di saat akhlak anaknya runtuh, sholatnya bolong-bolong, tidak mau ngaji Quran dan Sunnah, tidak mengamalkan Quran dan Sunnah, banyak orang tua yang tenang-tenang saja. Asal bisa kuliah di universitas favorit, nanti lulus bisa kerja di tempat bonafit, gaji melimpah. Itu ketika nilai akademiknya turun, banyak orang tua yang bingung. Tapi ketika akhlaknya merosot, tergerus oleh zaman, tenang-tenang saja. Nggih mengke alon-alon salate, dididik alon-alon. Nah ini PR kita bersama. Ternyata tantangan dakwah di masa kekinian itu lebih sulit, lebih kompleks daripada puluhan tahun yang lalu.
daripada 50 tahun yang lalu atau daripada puluhan tahun yang lalu. Ketika internet belum ada, gadget belum ada. Nah, sekarang tantangannya luar biasa. Sepekan sekali kita ngaji secara tertib. Lah anak-anak kita ternyata setiap detik melihat kemaksiatan dari HP, dari internet. Jelas yang masuk dalam memori apa yang dilihat dari HP-nya. Ngaji newe sepekan sekali, itu pun datang sambil membawa HP. Ketika mari dimulai, sudah keluarkan HP, sibuk dengan media sosialnya, dengan gamenya, dengan WA-nya, dengan IG-nya, dengan TikTok-nya, padahal di majlis. Sepekan sekali kebaikan diberikan, setiap hari digerus oleh kemaksiatan-kemaksiatan melalui setan gepeng dan internet itu. Bukan berarti tidak boleh, boleh kita menggunakan internet dan HP. Tetapi yang tidak boleh, jangan sampai kedua hal itu menimpakan madarat kemaksiatan pada kita, pada generasi kita. Nah sekarang orang-orang yang benci Islam itu mudah kok. Kalau dulu merangi dengan senjata, sekarang sudah jarak jauh saja dilempar HP, internet, aplikasi yang melenakan sudah. Kemana generasi kita? Kalau generasi kita, remaja kita, anak-anak kita, pemuda kita saat ini sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, petanda Islam di masa mendatang generasinya rapuh, lemah, etek-etek, ingah-ingih. Etek-etek sudah, karena sudah jauh dari Quran, jauh dari Allah, jauh dari masjid, berarti jauh dari sholat. Sedangkan Allah tegaskan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholat wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Quran surat Maryam ayat 59. Kemudian sesudah itu datang generasi berikutnya, generasi yang adha'us sholat, idha'atus sholat, menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahwat. Orang kalau sudah menyia-nyiakan sholat, dipastikan dia pasti hidup dengan hawa nafsunya. Yang menjadi Tuhan adalah hawa nafsunya. Kalau sudah begini, fasawfa yalqauna ghayya, dia akan tersesat jalan. Akan tersesat jalan, rapuh, lemah, rusak sudah. Maka Islam itu perhatian sekali, intens sekali terhadap penjagaan generasi. Maka ajarkan sholat anak-anak kita sejak usia 7 tahun, 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Itu dalam rangka menjaga generasi Rabbani, generasi Qur'ani. Nah, sekarang itu pendidikan ala Al-Quran yang seperti itu sudah hilang. Bukan sudah hilang, mungkin dihilangkan. Kalau hilang dengan sendirinya kan berarti tidak sengaja. Ini mungkin dihilangkan. Siapa yang menghilangkan? Ya bisa kita selaku orang tua dari anak-anak kita. Menghilangkan pendidikan Rabbani, menghilangkan pendidikan Qur'ani, ganti dengan pendidikan duniawi. Lebih mementingkan anak kita untuk ngejar duniawinya daripada ukhrawinya. Padahal yang namanya Islam itu tidak pernah memisahkan. Tidak ada dikotomi dalam Islam antara ukhrawi dan duniawi. Islam tidak pernah melarang umat Islam untuk senang dengan dunianya. Tetapi Islam punya batasan. Ya, jangan sampai kecintaanmu pada dunia melebihi kecintaanmu pada akhirat. Ingat, Islam tidak pernah melarang kita untuk memiliki ilmu setinggi-tingginya. Entah ilmu-ilmu duniawi, ilmu umum, atau ilmu-ilmu agama. Namun Islam membatasi. Islam punya batas. Islam punya batas. Ilmumu, apapun itu, harus diikat dengan nilai-nilai Islam. Maka Islam tanpa ilmu lumpuh.
Islam tanpa ilmu pengetahuan akan lumpuh. Ilmu pengetahuan tanpa Islam itu akan buta. Jadi ilmu pengetahuan tanpa Islam buta, sehingga ilmunya digunakan untuk menimpakan madarat pada orang lain, menghilangkan dengan ilmunya orang potensi tidak memanusiakan manusia dengan ilmunya, menimpakan madarat. Koruptor itu tidak memanusiakan manusia karena menimpakan madarat pada rakyat. Mereka apa tidak punya ilmu? Punya ilmu. Nah ini ilmu tanpa Islam itu buta. Islam tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Kalau umat Islam tidak berilmu semua, tidak punya ilmu pengetahuan, lumpuh kita, tergerus kita sudah. Tergerus, apa-apa ngatung kita. Pengen mobil, ngatung. Beli toh kita. Beli kan konsumen kan ngatung. Makanya hadis al-yadul ulya khairum minal yadis sufla itu mengalami tausi'ul makna, perluasan makna. Tidak hanya dipahami secara normatif. Memang iya secara normatif orang yang sedekah digambarkan tangan di atas lebih baik. Jadi dari tangan yang di bawah, berarti orang yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Itu secara normatif. Tetapi itu mengalami perluasan makna. Tangan yang di atas itu digambarkan sebagai produsen, tangan yang di bawah itu konsumen. Sehingga yang namanya produsen dia akan memproduk terus. Kalau seorang produsen itu belum punya produk yang nomor satu, dia tidak akan jual kepada konsumennya. Mungkin tidak. Misalkan Amerika punyanya pesawat tempur paling canggih itu tipe A. Amerika belum bisa menciptakan tipe B. Kira-kira yang tipe A ini akan dijual tidak kepada negeri-negeri muslim? Tidak, kalau dijual dinggung gempur Amerika dewe. Nanti kalau Amerika sudah bisa membuat misalkan tercanggih itu tipe B, sing awi wis mulai didol. Mulai disebar, karena apa? Yang dia punya yang masih nomor satu. Sekalipun sana nanti gempur, gampang nangkalnya. Sehingga namanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan itu dulu peradaban Islam menguasai itu. Ketika dunia dikuasai oleh Islam, peradaban Islam terpancar sebagaimana fi ahdi Rasulillah wa sahabatihi, maka dunia menjadi aman, dunia menjadi tenang, dunia menjadi tentram. Ya, ini pemuda-pemuda ini bangkit. Ya. Jangan hanya hidup, tapi hidup dan bangkit. Sekarang ini banyak umat Islam yang hanya hidup tapi tidak mau bangkit. Makanya Ibnu Tufail pernah menulis satu novel, judulnya Hayy bin Yaqadhan. Hidup bin bangkit. Hidup itu kan hayyun, bangkit itu Yaqadhan. Ini tokoh yang sangat terkenal pada zamannya di Timur Tengah pada waktu itu. Hampir semua ulama kita yang menulis, entah itu apa, mesti ada yang diberi judul Hayy bin Yaqadhan, hidup bin bangkit. Hidup bangkit itu berarti menjadi orang yadri wa yadri annahu yadri. Menjadi tipe orang yang pertama. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ketika menukil perkataan dari Imam Khalil bin Ahmad, menjadi Hayy bin Yaqadhan itu orang yang hidup dan bangkit, itu berarti menjadi orang yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berpengetahuan, pakar di bidangnya masing-masing, dan dia tahu tentang kepakarannya, tetapi tidak menjadikan dirinya sombong. Kepakarannya
semakin menjadikan tawaduk seperti padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Fadzalika alimun fattabi'uhu, itulah orang alim, maka ikutilah dia. Nah, inilah Hayy bin Yaqdhan, orang yang hidup dan bangkit. Orang Islam harus hidup dan bangkit. Kalau orang Islam hidup, dia harus bangkit. Kalau orang Islam tidak mau bangkit dan enggan bangkit, jangan hidup. Karena orang Islam harus bangkit. Kalau ada yang ngaku Islam tapi nggak mau bangkit dengan kebenaran agama, tidak mau belajar dan lain sebagainya, wis ngene wae banyu mili, hanya mengikuti apa yang menjadi tren di masyarakatnya, sekalipun menyimpang dari agama dia tetap ikuti, berarti ini orang Islam ngaku Islam, tidak mau bangkit, tapi dia hidup. Lah untuk apa hidup? Sedangkan orang hidup itu kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Ibadah kepada Allah berarti kita sadar hidup ini alasan satu-satunya kita hidup ini karena Allah. Sehingga kita hidup hanya untuk Allah. Hidup karena perintah Allah. Kembali hanya kepada Allah. Itu orang yang Hayy bin Yaqdhan. Nah, tadi sudah disampaikan pesan dengan begitu jelas, gamblang oleh pemuda dari Salatiga tadi, Mas Abiyu atau siapa tadi. Ya, maka semua pemuda dan orang tuanya, mari kita perhatikan pesan ini, kita pahami, kita amalkan. Mudah-mudahan pemuda-pemuda MTA mendengarkan. Sekalipun tidak rawuh ke sini, mudah-mudahan di rumah menyimak. Husnudzon kami, semua pemuda MTA dimanapun berada sedang menyimak ini. Ya, mudah-mudahan Allah meridai kita untuk mempersiapkan generasi berikutnya, generasi yang lebih beriman, generasi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ada lagi? Cukup? Cukup. Lah belum maghrib, Pak. Nggih. Nah, jenengan kondur aja napa? Badhe dahar? Ya sudah. Nggih. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu disampaikan? Tadi tentang Ibnu Sina tadi, Ustaz. Ini beliau kelahiran Afsona, Uzbekistan. Oh ya, Uzbek ya. Ya, Uzbekistan. Kemudian meninggal di Iran. Ya. Ya. Kemudian permohonan doa kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang sakit, Ibu Saringatun dan Bapak Hirman Polanado 1, Ibu Siti Ismirah, Ibu Sukarti Suwarto dan Ibu Haryani dari Magetan, Bapak Sutrisno Grogol 7, Ananda Hamdan Putra Mas Surjani dari Tawangsari 2. Innalillah. Ini Putra Mas Surjani, Tawangsari 2. Iya, sakit. Kapan ini? Saya kalau Mas Surjani ini saya ingat betul ini. Ya. Dulu apa namanya? Karena keikhlasan beliau ini plasma untuk istri saya ini. Dulu yang mendonorkan plasma ini Mas Surjani Tawangsari 2 ini. Kapan ini? Enggak tahu. Tadi malam sakit. Sakit apa, Pak? Ini putra keberapa? Putra pertama informasinya, Ustaz. Oh ya. Panas demam. Kemudian yang sakit berikutnya Bapak Kasmo dari Cepu, Bapak Narman dari Bulukerto, Ibu Sumarni dari Karangmalang 4, Bapak Bai dan Bapak Yahmin dari Ponorogo, Bapak Muzairi, Bapak Sudarto, Bapak Suranto, Ibu Bandi dari Ngemolong 1 dan Bapak Sutaryono dari Rongkop Gunung Kidul. Rumah sakit mohon doa kesembuhannya. Ya, mari kita doakan untuk afiah beliau-beliau semua ini. Mari kita doakan. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Ya, mudah-mudahan diberi ketabaran, keikhlasan dan kafarah dari dosa-dosa. Ya, ada lagi. Permohonan doa untuk saudara kita yang meninggal. Yang pertama ibunya Bapak Tri Tukimin dari Tawangmangu 2,
Mbah Diro dari Bendosari 1, Ragil Sugiman dari Kota Semarang, Ibu Sarmi Mojo 81, Bapak Pawiro Mantono Gundang Jagir, dan Bapak Darmono Grogol 3. Ada 6. Mari kita doakan. Allahumma Ya, kita pun akan menyusul beliau-beliau. Cepat atau lambat, tidak lama kita akan segera menyusul beliau. Waktu kita pasti akan segera berakhir. Waktu kepulangan kita menuju Allah pasti akan segera datang. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ada lagi? Berikutnya infak untuk ponpes dan media dakwah. Baik, ini infak untuk Pondok Pesantren MTA tanggal 26 Maret 2023. Yang pertama, kota infak Pondok Pesantren Ahad 19 Maret 2023, 9.520.000 rupiah. Hamba Allah Semin Gunung Kidul 2.380.000. Ibu-ibu Tanon 1.500.000. Hamba Allah Ngerambe 100.000. Hamba Allah Pelalawan Rio 1 juta. Ibu Wakiem Jumantono 3 2.150.000. Hamba Allah Purwokerto 50.000. Ibu-ibu Gemolong 483.000. Hamba Allah Klaten 150.000. Hamba Allah Ngerampal 1.500.000. Hamba Allah Klaten 50.000. Bapak Bambang Sidoarjo 100.000. Hamba Allah Singosari Boyolali 500.000. Bapak Suwanto Sampit 400.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 5.500.000. Hamba Allah Sine 200.000. Hamba Allah Semanggi 500.000. Ananda Astriana kelas 4 SD 76 Buton 120.000. Hamba Allah Bandungan 10 juta. Hamba Allah Ngemplak 1 2 juta. Total infak untuk Pondok Pesantren hari ini 38.203.000 rupiah. 38.203.000 rupiah. Kemudian infak untuk media dakwah kita radio TV tanggal 26 Maret 2023. Kota infak radio dan TV Ahad 19 Maret 2023. 2.253.000 rupiah. Hamba Allah Blora 1.850.000. Hamba Allah Bapak Mojodoyong 500.000. Hamba Allah Ibu Mojodoyong 400.000. Hamba Allah Pontianak 2.500.000. Hamba Allah Cikarang 500.000. Hamba Allah 400.000. Total media dakwah kita infak untuk media dakwah kita radio TV hari ini 8.403.000 rupiah. 8.403.000 rupiah. Alhamdulillah, insyaallah sudah diterima. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan menjadi harta panjenengan yang sesungguhnya di sisi Allah, yang kelak menyebabkan panjenengan semua diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah melalui pintu-pintu sedekah. Dan di akhir, alhamdulillah, nafar periode pertama telah usai dilaksanakan.
Maka selama 5 hari ini Bapak dan Saudara peserta nafar MTA periode pertama, ingat, nafar panjenengan itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Tafaqquh fiddin panjenengan dalam nafar itu niatnya hanya untuk Allah. Silaturahim yang jenengan bangun dalam nafar itu hanya untuk Allah. Ta'aruf yang jenengan bangun, tafahum, takaful yang jenengan bangun saat nafar itu semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka menurut Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 122 nanti, 122, nanti ketika jenengan sudah sampai di rumah masing-masing, ada amanah pada jenengan menjadi mundirul qaum, ya, untuk mengingatkan masyarakat, setidaknya dari keluarga sendiri. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagaimana kita tidak saling merendahkan satu sama lain. Bagaimana yang tua mengasihi yang muda, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Bagaimana senasib sepenanggungan, bagaimana satu tubuh saling menguatkan seperti layaknya sebuah bangunan. Bagaimana hidup dalam kemasyarakatan dan kebersamaan. Bagaimana berusaha untuk membangun masyarakat yang marhamah, masyarakat yang berkasih sayang satu dengan yang lain. Bagaimana husnudon terus dikedepankan, tidak ada celah, tidak ada caci, tidak ada maki. Satu yang lain benar-benar menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Ini semua harus jenengan praktekkan dalam keluarga panjenengan. Karena tujuan dari nafar tafaqquh fiddin, setelah kembali nanti mengingatkan. Karena di tempat nafar itu panjenengan digembleng, ditempa materi-materi tentang dinullah, tentang akhlak, tentang adab, tentang sopan santun, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana kita harus melihat, bagaimana harus berbicara, bagaimana harus mendengar. Penglihatan hanya kita gunakan melihat yang baik-baik. Lisan hanya kita gunakan mengucap yang baik-baik. Pendengaran hanya kita gunakan mendengar yang baik-baik. Itu semuanya kita dapatkan dalam nafar itu. Maka dipertahankan dan ditingkatkan, dipraktekkan. Oleh karena itu, periode 1 nafar Majelis Tafsir Al-Quran bulan Ramadan 1444 Hijriah resmi kami tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan turun rahmat dan ridha Allah. Apa yang sudah diusahakan baik dari panitianya, pesertanya, yang semua yang terlibat, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan akhirat masing-masing di sisi Allah kelak. Baik Bapak, Ibu, saudara dan saudari, atas pertolongan dan ridha Allah, meski di bulan Ramadan kajian bisa tetap terlaksana dengan baik. Laulallah, ya, kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kajian ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Maka tingkatkan rasa syukur kita, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti titip salam kagem keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.